Pak Krisna, Ya, Anda merupakan jurnalis di lapangan yang senior, kemudian di lapangan mendampingi sisi Merapi seperti itu. Anda juga menuliskan satu buku, The Magnificent Seven Merapi di balik krisis letusan eksplosif 2010. Mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada masyarakat, adakah hal-hal yang mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat mengenai Gunung Merapi, terutama kondisi erupsi di tahun 2010, lantas juga di tengah-tengah kita saat ini di masa pandemi ini berkaitan juga dengan keputusan strategis dan juga pengambilan kebijakan oleh badan terkait. Silakan Pak Krisna. baik Mas Gilang, Mbak Delta, mohon izin Bu Hani, Pak Anwar. Sebetulnya buku saya ini juga saya sudah memohonkan izin kepada Bu Hani ketika mau menyusun ini, karena narasumber utamanya kan memang dari lingkungan BPTKG ya, para petugas gitu. Sehingga kalau di dalam buku saya ini memang tidak akan mendapatkan penjelasan secara teknis begitu ya. Jadi pendekatan saya ini adalah mencoba mencari tahu di balik berita 2010 itu apa yang terjadi itu. Dan saya kemudian membayangkan hari ini, karena ini kan tepat kira-kira ya 10 tahun yang lalu. Ini saya kira suasana di dalam lingkungan BPTKG, kemudian juga BPBD dan lain sebagainya di lapangan itu mirip-mirip gitu suasana. Saya kok membayangkannya, jadi apa yang saya tulis ini hari-hari ini pun juga terjadi begitu ya. Nah, kemudian saya coba mengungkap di balik berita 2010 itu sebetulnya kenapa gitu ya. Pertama begini, tidak banyak orang yang kemudian mengetahui ya, ketika Badan Geologi atau BPTKG kemudian memutuskan kenaikan aktivitas dari waspada katakanlah menjadi siaga, kemudian siaga menjadi awas, itu tidak banyak orang yang mengetahui di balik beritanya itu apa gitu ya. Orang tahunya kemudian oh statusnya naik jadi siaga, oh statusnya jadi awas gitu ya. Mungkin Pak Anwar dan para satlak itu ya mungkin di baliknya itu tahu, karena saya pasti dikasih background keputusan siaga ini pertimbangannya apa, keputusan ke awas itu pasti dikasih masukan seperti apa detailnya itu pasti itu. Tapi buat masyarakat umum kan tidak tahu. Sehingga kemudian saya berusaha untuk memotret apa sih yang terjadi di balik itu. Apakah keputusan-keputusan yang diambil oleh BPTKG itu kemudian muncul begitu saja, ataukah ada proses yang gampang atau sulit, seberapa tinggi risikonya dan sebagainya. Kemudian saya coba tulis itu berdasarkan keterangan dari para petugas, dan kebetulan saya memang mengambil ini tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan saya kepada para petugas yang lain. Jadi kenapa kemudian saya kerucutkan menjadi petugas itu supaya memudahkan kita membaca atau mengetahui 7 orang ini dikirimkan 1 minggu sebelum letusan tanggal 26 Oktober 2010 itu hanya 7 orang itu, dan dia merasakan, mereka itu merasakan apa yang terjadi di puncak gunung sana itu. Ada gempa besar, kemudian seperti mentul-mentul gitu kalau istilah teman-teman pengamat itu yang ke atas itu. Jadi begitu jeleng ada dentuman dari bawah itu kemudian mentul-mentul gitu. Jadi kita bisa bayangkan, orang yang tidak mengetahui itu kan tentu tidak bisa membayangkan. Nah, saya mencoba memotret itu, kesaksian mereka seperti apa, kemudian kesulitannya bagaimana ya, karena ini tentu saja menimbulkan dinamika ya. Keputusan mengirimkan orang di saat yang sangat genting itu, ada yang berpendapat ini sangat berisiko, sebaiknya tidak diambil. Tetapi juga ada yang mengatakan mempertimbangkan ini keputusan yang tepat dan hasilnya bisa menghasilkan keputusan yang tepat dan akurat. Saya kira perdebatan soal itu ya wajar-wajar saja. Yang penting 2010 kemudian kita mendapatkan gambaran keputusan yang diambil oleh BPTK, kemudian Badan Geologi dan lain sebagainya. Itu menurut saya itu keputusannya step-stepnya tepat, kemudian tepat pada waktunya gitu ya. Bisa kita bayangkan ya, misi 7 orang petugas ini yang mengambil sampel gas ke puncak, kemudian mengukur suhu, melihat visual di kawah sana seperti apa, itu dilakukan tanggal 19 Oktober 2010. Kemudian tanggal 20 dilakukan rapat evaluasi, hasilnya seperti apa. Kemudian malamnya ada keputusan, paginya tanggal 21 diumumkan status Merapi naik dari waspada menjadi siaga. Kemudian tanggal 21 diumumkan pagi oleh Pak Surono pada waktu itu. Kemudian tanggal 25 statusnya naik menjadi awas. Tanggal 26-nya
meletus kita tahu, sehingga ini step-stepnya bisa kelihatan. Bu Hani saya kira pada waktu itu ada di dalam BPTK gitu, sehingga saya sebetulnya hanya mencoba untuk mencari detail-detail dari sisi petugas lapangan, ya, dari petugas di lapangan seperti apa sih, kemudian gambaran di atas itu kayak apa itu ya, orang yang tidak pernah lihat pada waktu itu, karena peralatan pemantau pada 2000 koreksi Bu Hani, itu belum selengkap seperti yang tahun-tahun sesudah itu. CCTV mungkin belum ada di puncak gitu ya. Nah sekarang sudah sangat lengkap itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada khalayak ramai atau pembaca atau masyarakat, karena ini isi buku saya ini juga dipublikasikan di koran Tribun, kemudian juga di portal Tribun kita gitu ya. Itu kira-kira Mbak Delta, Mas Gilang. Baik, terima kasih Pak Krisna. Keterangan yang luar biasa dari Pak Krisna. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.